ada yang namanya ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi. Bahkan nggak boleh dilupakan ada kawan-kawan kita sesama mahasiswa yang karena komentar-komentarnya di sosial media, karena ada status-status dia di sosial media, lalu dia ditangkap polisi, dijadikan tersangka dan harus melalui sidang peradilan hingga hari ini. Jadi kebebasan kita dalam bersuara, kebebasan kita dalam menulis ketika kita sudah punya sendiri medianya harus berhadapan dengan ancaman represi, harus berhadapan dengan ancaman pelaporan UU ITE, harus berhadapan dengan kekerasan dalam ranah digital. Kekerasan itu misalnya, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Siapapun dia jadi presiden, itu ada perintah konstitusi. Dari segi itu, komposisi paling bagus adalah memanfaatkan konstitusi untuk mengatur cara hidup netizen dan memanfaatkan ajaran agama untuk mengeratkan cara hidup budaya. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Karena kita, generasi muda, bukan sekedar bonus. Kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Saat semua orang menggadang-gadang tentang bonus demografi dan Indonesia Emas, yaitu benar salah di sosial media, hari ini tergantung dari siapa yang mengatakan. Bukan apa yang dikatakan, benar nggak? 80 tahun Indonesia merdeka, kayaknya are we on the right track menuju cita-cita besar bangsa? Negara tidak mungkin bisa maju pertumbuhan ekonominya kalau tanpa adanya inovasi. Nah, inovasi itu lahirnya dari mana? Inovasi itu lahirnya yang paling banyak di dunia ini, di negara apapun, itu adalah dari universitas. Kalian mulai merasa ada perbedaan di FYP kalian belakangan ini. Dan bahkan sekarang kalian udah ada di level dimana setiap kalian mendapatkan sebuah informasi, kalian akan melakukan cross check ulang, kalian akan memvalidasi informasi tersebut, kalian tertarik untuk mendebat informasi tersebut, kalian tertarik untuk mencari kebenaran lain atau alternatif lain dari informasi tersebut. Oke, kalau semua itu kalian rasakan, maka gue bisa bilang, congratulations, you all made it. The system is down. Jadi, selamat datang di masyarakat baru. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi di negara ini, di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Universitas Jenderal Sudirman? Baik. Nama saya Sadia Ma'ruf, kawan-kawan. Kalau Google ya pernah masuk daftar 100 perempuan berpengaruh dunia. BBC 100 Women. Tapi nyong aslinya wong Pekalongan. Iya. Teman-teman sekalian, hari ini saya mewakili milenial belain Gen Z. Disingkat, nah bukan saya yang ngomong. Katanya Gen Z keseringan beli kopi, nggak bisa beli rumah. Ya kan, ada yang bilang begitu. Gen Z keseringan beli kopi, nggak bisa beli rumah. Ini yang bilang seperti itu pasti nggak bisa ngitung. Coba kita hitung. Setiap hari beli kopi, kopi berapa sih?
20.000. Kopi 20.000 kali 30 hari berapa? 600.000, udah mulai nyesel nggak nabung 600.000 ya. 600.000 kali 1 tahun. 600.000 kali 1 tahun 7.200.000, makin nyesel. 7.200.000 setahun. Dari fresh graduate sampai menikah cie ya kan. Menikah 5 tahun kurang lebih deh kita kerja deh ngumpulin duit ya. 7.200.000 kali 5 tahun berapa? 36 juta, bukan saya pinter, udah saya hitung dari rumah. 36 juta bisa buat beli rumah? Beli kopi. Banyak stigma, padahal saya tuh suka banget Gen Z ya. Luar biasa Gen Z itu. Di zaman saya dulu, maaf nih orang tua ya, jadi ngomongnya zaman saya dulu, enggak tua amat. Zaman saya dulu orang tuh kadang-kadang tuh menilai sesama teman tuh dari apalah suku, agama, ras gitu ya. Kadang ngolok-ngolok pakai nama bapaknya sebagainya. Iya, Gen Z beda. Gen Z menilai orang dari apa? Vibes. Ya kan? Vibes. Dong. Iya kan? Vibes gitu. Yang gitu-gitu dipakai pas pemilu gitu loh maksudnya. Ini vibesnya kayaknya ya kan gitu. Dari pidatonya kok kayaknya apa ini si calon dari pidatonya kayaknya toksik. Nah gitu loh maksudnya gitu. Dipakai gitu loh, dipakai. Dipakai, bentar ada yang penting yang ingin saya sampaikan. Gitu. Kenapa saya bicara dipakai ya? Karena Gen Z itu harusnya ya nggak takut untuk bersuara atau nggak? Nggak takut untuk bersuara. Ya situasinya agak kurang vibing memang untuk bersuara dan menjadi vokal, kawan-kawan tahu sendiri. Tapi Gen Z itu punya caranya, Gen Z itu punya bahasanya, tahu nggak? Misalnya nih ya, apa deh yang jadi keresahan kita? Oh ingin generasi emas gitu ya, ingin generasi emas tapi gaji guru ya kan, anggaran pendidikan bilang, Bapak your math isn't mathing. Gitu, ngitungnya your math isn't mathing. Apalagi kegelisahan kalau mahasiswa abis lulus. Aduh, abis lulus mau ngapain kita gitu ya. Abis lulus mau ngapain. Bilangnya gimana? Aduh, adulting is hard. Mana itu 19 juta lapangan kerja. Ya kan? Gen Z itu punya bahasanya sendiri gitu. Punya bahasanya sendiri, makanya nanti kalau misalnya gitu ya memilih gitu ya pemilu sebagainya gitu, pasti kan ada yang bilang kita mau semua generasi muda mendukung, nanti kita kasih A, B, C, D. Bapak, your math isn't mathing. Terima kasih banyak kawan-kawan Unsur, terima kasih. Disiarkan dari Universitas Jenderal Sudirman. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aya Nufus. Tsunami informasi membanjiri lini masa. Hitungan detik FYP silih berganti. Jika opini dan ekspresi bagian dari supremasi, sudahkah kita semua menjadi ruang yang leluasa bagi siapa saja? Anak muda, disinilah Rakyat Bersuara ada dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya Aya Nufus, inilah Rakyat Bersuara. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua? Iya, tadi dikatakan ya bahwa demokrasi ini menjadi ruang yang leluasa bagi siapa saja. Dan berdasarkan
data terakhir dari Komdigi ada sekitar 143 juta pengguna aktif sosial media yang mayoritasnya adalah anak muda. Saya yakin semua Gensut di sini aktif di sosial media, betul? Inilah dia narasumber-narasumber yang luar biasa pada hari ini yang akan memberikan begitu banyak informasi dan juga berdiskusi bersama kita semua yang ada di ruangan ini. Langsung saja yang pertama saya akan undang seorang penulis sosiolog dan akademisi. Tepuk tangan untuk Kak Oki Madasari. Halo. Terima kasih, boleh di sebelah kanan. Kak Oki, kita mau tanya dulu dong, kamu ini kan penulis ya, buku terakhir atau terbaru yang dikeluarin apa? Saya baru menerbitkan 2 buku baru. Yang pertama judulnya Wawasan Kebangsaan. Dan 1 kumpulan puisi judulnya Kita Adalah Jelata. Wah, ini saya yakin pasti anak Gen Z suka nih dengan kata-kata yang kayak gini nih. Selanjutnya saya akan undang lagi, ini adalah tuan rumah. Ini tepuk tangannya harus meriah ya teman-teman semua ya. Berikan tepuk tangan untuk Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Halo Prof, tadi habis sidang ya Prof ya? Silakan Prof duduk di sebelah kiri. Dan juga tadi saya perkenalkan kembali seorang komika perempuan. Beliau ini juga komika perempuan muslim pertama, betul Kak Sadia? Wih, tepuk tangan lagi dong untuk Kak Sadia Ma'ruf. Ini yang juga memiliki konsen terhadap isu perempuan, anak dan juga sosial. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, saya mungkin mau tanya dulu nih ke teman-teman Gensut di sini. Ke Kak Oki, ada mungkin yang ingin bertanya dulu sebelum saya memulai? Penasaran dengan seorang sosok penulis. Ya mungkin di sini cita-cita pengen jadi penulis? Ada? Gak ada. Gak ada? Oh ini yang di ujung ada? Oh boleh silakan berdiri. Perkenalkan nama dari fakultas dan jurusan apa? Baik, perkenalkan nama saya Gira Rahmana dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, bagaimana sih step by step untuk menulis sebuah buku yang dimana buku tersebut tuh ingin berada di lingkup ranah politik agar apa yang saya itu tulis itu tidak menjadi senjata makan tuan kepada saya. Silakan dijawab. Oke, saya mau memberi contoh langsung. Buku pertama saya, Entrok, itu menceritakan tentang militerisme yang terjadi selama Orde Baru. Ketika sekarang buku itu terus dicetak ulang, dibaca oleh banyak generasi yang tidak mengalami hidup pada masa Orde Baru, banyak yang bilang, oh ini kan yang terjadi zaman sekarang nih, ini persis seperti yang terjadi hari ini. Tapi saya tidak bisa digugat, saya tidak bisa dikenai undang-undang penghinaan atau undang-undang hoax karena memang saya sedang menulis fiksi. Itu adalah novel. Bahwa kemudian ada yang merasa relate, ada yang merasa bahwa itu seperti yang sedang terjadi di Indonesia hari ini karena memang seperti itulah karya sastra. Karya sastra adalah cerminan dari yang terjadi di masyarakat. Jadi salah satu cara agar tidak backfire, agar tidak kena tuduhan macam-macam, bisa nulis fiksi. Yang kedua, saya kasih contoh ya, kita bisa pakai medium puisi. Puisi itu kan ekspresi rasa, ekspresi kegelisahan dalam bentuk seni. Tadi saat dia pakai seni komedi, saya pakai seni puisi. Dalam seni puisi kita bisa mengangkat persoalan politik, tapi tetap juga aman. Terima kasih Egy sekali lagi atas pertanyaannya ya. Ini luar biasa, di awal aja udah semangat dan pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi memang harus ada seninya ya. Tapi kalau kita berbicara di era digital ini di mana banyak masyarakat yang cukup aktif menulis apapun isi pikiran mereka. Fenomena apa sih yang kau lihat saat ini? Iya, kita berada di ruang di mana setiap orang punya akses terhadap media. Zaman dulu ketika saya mau menerbitkan novel pertama saya harus cari penerbit, betul? Kita mau menerbitkan tulisan opini, kita harus kirim ke koran. Zaman sekarang sudah berbeda. Kita punya media itu. Kita bisa terbitkan opini kita bisa buat video untuk mengungkapkan isi hati kita bisa membuat visual, foto semuanya untuk mengomentari sesuatu. Jadi di sini kita bisa melihat keterbukaan, kita bisa melihat demokratisasi akses. Tapi kemudian kita bertemu juga dengan masalah baru.
Masalah di mana apakah yang kita sebarkan itu betul, apakah yang kita tulis itu sesuai fakta, apakah yang kita tulis nanti akan memancing kemarahan, akan menimbulkan keributan atau menimbulkan masalah baru. Nah, itu satu hal. Tapi kemudian kita juga berhadapan dengan masalah lain lagi nih. Di saat kemudian kita lebih punya akses untuk bersuara, ada yang namanya represi, ada yang namanya ancaman-ancaman, intimidasi-intimidasi. Bahkan nggak boleh dilupakan, ada kawan-kawan kita sesama mahasiswa yang karena komentar-komentarnya di sosial media, karena ada status-status dia di sosial media, lalu dia ditangkap polisi, dijadikan tersangka dan harus melalui sidang peradilan hingga hari ini. Tadi di tayangan awal itu ada wajah Faisa Larasati. Salah satu korban bagaimana dia menggunakan medium Instagramnya untuk mengungkapkan kegelisahannya, tapi kemudian dia dijadikan tersangka. Nah, ini yang harus kita sama-sama hadapi hari ini. Jadi kebebasan kita dalam bersuara, kebebasan kita dalam menulis ketika kita sudah punya sendiri medianya, harus berhadapan dengan ancaman represi, harus berhadapan dengan ancaman pelaporan UU ITE, harus berhadapan dengan kekerasan dalam ranah digital. Kekerasan itu misalnya dibully. Ada yang pernah dibully di sosial media? Ada yang pernah mendengar kata doxing? Doxing ya, informasi pribadi kita disebarkan dan sebagainya. Nah, itu ancaman nyata gitu. Nah, jadi kita sekarang harus memikirkan bagaimana siasat terbaik untuk bisa merawat ruang demokrasi digital kita. Tapi bukan artinya kita tidak boleh kritis ya? Oh enggak, justru ini ruang yang harus kita rebut. Ini ruang yang harus terus kita rawat. Jadi ruang digital ini menjadi salah satu pilar demokrasi kita hari ini. Kalau zaman dulu kan pilar keempat demokrasi itu media massa. Nah, sekarang itu ranah digital, ruang digital menjadi pilar kelima demokrasi. Dan itu dimiliki oleh teman-teman semua ini. Setiap orang memegang peran untuk menjaga pilar kelima demokrasi itu. Oke, coba saya mau tanya ke Prof. Hipnu. Prof, kalau kita lihat kan anak muda banyak sekali begitu ya di media sosial dan tidak sedikit dari mereka yang mungkin mengungkapkan pikiran mereka itu secara emosional begitu. Kalau Anda melihat dari sisi hukum seperti apa sih, Prof? Iya, jadi begini ya, tadi pertanyaan Mas tadi bagus sekali. Jadi kalau zaman saya dulu Mbak ya, namanya menulis itu suatu kesukaan. Ketika kita ada kecerdasan tiap hari melihat fenomena. Gitu Mas. Beda dengan jurnal. Kalau jurnal ada revisi. Tapi kalau penulis hari ini menjadi viral, besok sudah tidak viral. Lah itu kecepatan. Disitulah kesempatan adik-adik untuk bisa menangkap isu-isu yang menarik sekarang. Bisa dengan media massa. Lah ini kalau adik-adik biar media massa ada honornya. Lumayan. Tapi kalau medsos enggak, itu enggak. Nah, di sini pilihan. Kok Kompak media, silahkan. Semuanya media ada. Lah, disitulah kecerdasan adik-adik. Bagaimana memperkenalkan diri, mempromosikan diri, menjual diri tulisan kita. Dengan apa? Karya kita. Apakah itu masalah hukum? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah sastra? Bebas semuanya. Lah sekarang permasalahan di era lebih bebas lagi. Lah dalam konteks bebas ini tadi yang dikhawatirkan bagaimana berhadapan dengan orang-orang tertentu. Nah ini berhadapan dengan orang-orang tertentu ini yang menarik dan cukup sulit untuk dilihat bagaimana cara mengontrol ini. Tapi kita akan bahas usai jeda terlebih dahulu. Prof tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. FOMO terhadap isu publik, FOMO terhadap kebijakan publik adalah wajib.